Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Efrata dan Jemaat Hermon. Baik, pagi hari ini mari kita satukan hati kita kembali datang kepada Bapa kita yang baik. Bawa ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab kebaikannya, kasih setianya yang begitu besar dalam hidup kita. Kami datang Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Yesus yang layak disembah, Engkau Yesus yang layak ditinggikan, Engkau Yesus yang layak kami puja, Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Sembah dan puji bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu selamanya. Oh Yesus, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu, sembah dan puji nuhi tahta-Mu, sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nuhi tahta-Mu, sembah
yang hebat, Engkau Raja yang bertahta dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami muliakan, kami tinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang bertahta Tuhan, Kau yang berkuasa selama-lamanya. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkuasa Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Setiap lidah memuji-Mu Tuhan, setiap lidah memuja-Mu Tuhan, setiap lidah meninggikan Engkau, dan setiap lutut sujud menyembah-Mu Tuhan, tersungkur di hadapan-Mu kepada Raja segala raja, Raja yang berkuasa, Raja yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Engkau Tuhan kami muliakan. Tuhan adalah Raja kami. Kau yang bertahta Tuhan, Kau yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Raja pemenang yang
tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Yesus. Kuasa-Mu tak ada tandingannya, kasih-Mu tiada duanya, anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Perbuatan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh hebat Engkau Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau Yesus. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejenak perjalanan hidup kita sampai hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Perbuatannya, pertolongannya, berkat yang begitu besar dan ajaib. Seringkali apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan lebih. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kuasanya sanggup mengadakan segala pun yang kita perlukan. Mari pagi hari ini bawa hati kita, ucapan syukur kita. Kita katakan Tuhan, Aku berikan kemuliaan, kehormatan, pujian, sungguh hanya bagi Engkau Tuhan. Aku mau berbangga di dalam Engkau. Aku mau bermegah di dalam kasih karunia-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami puja. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami serukan segenap hati kami, Tuhan, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau, Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bersorak-sorak bertepuk tangan bagi Engkau, Raja segala raja, Raja yang berkuasa, yang berdaulat atas segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Engkau Allah yang dapat kami percaya, Engkau Allah yang dapat kami andalkan selama-lamanya, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau tempat pelarian kami, kubu pertahanan kami, tembok perlindungan kami, kota keselamatan kami. Kepada siapa kami berlari? Hanya kepadamu, Tuhan. Sebab pertolonganmu dalam kesesakan sangatlah terbukti dalam hidup kami. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau, Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami mau berserah Tuhan kepadamu senantiasa. Kami mau percaya kepadamu senantiasa. Kami akan terus menanti-nantikan Engkau, Allahku. Pertolonganmu sungguh ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku. Engkau berdaulat atas segala kuasa, Tuhan. Amin, amin, amin. Kami serukan lebih lagi segenap hati kami. Kami katakan, Engkaulah Tuhan.
haleluya, haleluya. Hidupku ku berserah, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Raja kami. Mari serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala pergumulanmu, serahkan segala apa yang engkau harapkan. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja yang berdaulat atas segalanya. Katakan imanmu berkata, Engkaulah Tuhan. Maka mujizat akan terjadi sesuai dengan imanmu. Di mana ada iman, di sana Allah bergerak, kuasanya bertindak bagi kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Angkat tanganmu, angkat hatimu, berseru kepada Tuhan. Dan nantikan Tuhan berkarya, bertindak, bekerja bagimu, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari serukan. Iman kita berkata, pastikan pagi hari ini ada iman yang dibangun kembali, ada kekuatan, ada kedamaian, ada rasa tenang. Karena kuasanya bekerja dalam hidupmu. Ku berserah, berdaulat atas hidupku Tuhan. Percaya apa yang kau harapkan pagi hari ini, percaya engkau sudah menerimanya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sudah menerima jawaban darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau membuka pintu-pintu yang masih tertutup. Engkau membuka dan kami melaluinya. Kami mengalami berkat-berkat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Dan nanti Bapak Dolfi akan berdoa, memimpin kita dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Bahkan kami boleh berada di penghujung tahun 2022. Kami yakin dan percaya kami boleh melewati itu bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada kasih-Mu yang begitu besar yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Bapa, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia yang kami cintai, yang kami kasihi. Kami bawa terus bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Negeri ini Tuhan, negara kami ini yang kami kasihi Tuhan. Mulai dari Bapak pimpinan yang teratas itu Bapak Presiden, bahkan wakil para jajaran menteri yang ada. Yang Tuhan masih mempercayakan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang boleh terjadi,
Kami yakin dan percaya Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan hikmat kepada mereka, para pimpinan yang ada, untuk menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, agar bangsa ini semakin hari semakin dipulihkan. Walaupun banyak hal yang boleh terjadi, tetapi kami percaya Tuhan yang senantiasa memperhitungkan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa dan berseru untuk pemulihan negara kami ini, untuk kebaikan negara kami. Boleh terjadi suatu pemulihan yang besar, sehingga bangsa ini senantiasa semakin memuliakan nama Tuhan dan diagungkan untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, yaitu gereja Efrata yang kami cintai, yang kami kasihi Tuhan. Kau melihat gereja ini yang menjadi kerinduan kami, senantiasa boleh berdampak, boleh bersinar di tengah-tengah kegelapan. Senantiasa Tuhan, biarlah gereja Efrata ini semakin hari semakin bertumbuh, bahkan semakin berkembang guna hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Khususnya kami berdoa buat keluarga dewasa yang ada Tuhan. Kami bawa keluarga dewasa ini ke dalam tangan Tuhan, mulai daripada lansia, kaum pria, kaum wanita, bahkan komsel yang ada Tuhan. Semua yang terlibat dalam wadah ini, para koordinator, para pemimpin yang ada ya Tuhan, percayakan untuk memimpin keluarga dewasa ini Tuhan. Bahkan para PKS yang ada Bapa, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka, hikmat, hati yang rindu untuk melayani senantiasa, untuk membawa pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka, untuk senantiasa memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini. Hamba berdoa kepada Tuhan, berikan kekuatan, pengurapan yang senantiasa boleh ada di dalam kehidupan mereka, untuk mereka senantiasa ada roh yang menyala-nyala untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang ada di Efrata ini, mulai dari Bapak Gembala yang ada, para full timer, hamba-hamba Tuhan, pengerja yang ada Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Trivena Gembala pada sehat Tuhan. Tuhan percayakan mereka untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk senantiasa memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi doa kami. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di Efrata ini semakin hari semakin antusias, semakin semangat, semakin maju di dalam pelayanan. Bahkan banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami yakin penyertaan-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, khususnya buat Efrata yang ada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kiranya pada pagi hari ini saya akan memberikan kabar sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa Yesus ingin memberikan surat cintanya kepada kita semuanya. Pernahkah kita mengalami yang namanya hilang dalam sukacita kita? Pernah kita mengalami bahwa kita mengalami rasa kekeringan rohani, merasakan bahwa enggak ada hidup yang nyaman. Kita mencari bahwa kenyamanan itu di mana. Kita mau melakukan jalan-jalan dengan teman-teman kita, atau kita ingin hangout dengan teman-teman kita, keluarga kita, tapi kita tidak bisa menemukan sukacita yang sejati itu seperti apa. Kita udah have fun sama teman-teman, seneng sama keluarga, kumpul,
Tapi setelah itu kita mengalami kekeringan rohani lagi. Dan kita nggak ngerti bagaimana cara kita untuk mengobatinya. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, surat cinta Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, yaitu penyebab kehilangan sumber sukacita. Mulai dari rasa tidak percaya, sedih, menangis, hingga perasaan marah dan kesepian. Ciri-ciri orang yang sedang hilangnya sukacita, dia akan merasa dirinya tidak percaya, bahwa dia akan minder, dia akan sedih, menangis. Tapi dia nggak tahu caranya bagaimana bisa bebas dari hal itu. Saya pernah merasakan dalam circle seperti itu, bahwa saya merasa kosong. Saya mencoba untuk menonton, menyibukkan diri, tapi tetap saya merasakan kosong. Rasanya ingin menangis, tapi nggak tahu masalah apa yang saya hadapi. Terkadang stres dengan beban yang ada dalam hidup saya. Tapi kalau mau cerita sama siapa? Kadang kita susah untuk menemukan orang yang mau mendengarkan kita, yang ingin mendengarkan dan ingin memberikan kita nasihat. Dan tidak bisa semua orang memiliki seperti itu, Bapak Ibu. Saya mengalami yang namanya minder dalam diri saya, sedih, saya menangis, tiba-tiba saya marah. Tapi saya nggak tahu saya marah kenapa. Mungkin walau Bapak Ibu di tempat ini tiba-tiba ada temannya disenggol dikit sensitif, dicandain sedikit sensitif, bawaannya emosi terus, marah terus. Mungkin dia sedang kehilangan sukacita, dia sedang kehilangan kerohaniannya, kekeringan rohani, bawaannya marah. Dan kalau diajak bercanda selalu sensitif. Selain merasakan kesedihan dan patah hati, dapat pisahan juga dapat menimbulkan beberapa keluhan fisik. Nah, orang yang gak memiliki sukacita, orang yang selalu apapun semuanya dipikirkan, yang dibilang dia orang yang tipe orang yang berpikir semuanya dipikirkan, membuat beban dalam hidupnya. Orang yang hilang sukacita gitu, lama-kelamaan dia akan sakit. Ya kok bisa? Iya, orang sakit akan mempengaruhi fisik. Seperti orang yang semisal orang yang memiliki banyak pikiran, pikirannya selalu berat dan berat. Ya, bisa menjadi asam lambung karena dia berpikir terus terlalu berat, dan dia nggak tahu caranya bagaimana untuk bisa bebas dari masalah yang dia punya. Nah, kehilangan sukacita diibaratkan seperti orang yang sedang patah hati. Bagi kaum muda sering mengalami yang namanya patah hati. Betul? Mengalami rasanya sakit hati atau patah hati itu sangat tidak enak. Serius, karena saya pernah mengalaminya Bapak Ibu. Bahwa di saat saya memiliki pasangan, kita bertengkar. Jujur, pernah saya mengalami namanya makan nggak enak dan tidur tidak enak. Dan saya benar-benar kehilangan sukacita. Mau mengapa-ngapain juga rasanya nggak ada mood. Bawanya temperamennya emosi terus. Kayak seakan-akan kayak dunia ini jahat. Kehilangan sukacita itu seperti orang yang sedang patah hati, Bapak Ibu. Bahwa kita harus mengerti sebelumnya bahwa
lebih sakit hati lagi kalau kita meninggalkan Tuhan. Lebih sakit lagi kalau kita meninggalkan Bapa yang mengerti kita. Saya pernah mengalami bahwa tidak ada satupun orang yang bisa seperti Bapa, yang bisa mengenal kita lebih jauh dari apapun. Karena Bapa lebih mengenal kita. Meskipun kita nggak lebih mengenal diri kita sendiri, bahwa Bapa lebih mengenal kita. Lebih sakit lagi kalau engkau meninggalkan Bapa yang sungguh-sungguh mencintaimu. Dan Tuhan mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengatakan bahwa marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan engkau yang memiliki beban berat. Tuhan mengajak kita untuk datang, ayo kemari. Tuhan itu selalu open membuat kita. Terkadang kita tuh selalu mementingkan diri kita sendiri. Kita lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan karena mungkin Tuhan, engkau memiliki hutang yang banyak, engkau memiliki masalah apapun, akhirnya engkau tidak tahu harus bagaimana, akhirnya engkau memilih untuk meninggalkan Tuhan. Padahal Yesus ngomong, Tuhan ngomong, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudari ini mengalami dosa yang membuat diri Anda minder dan menganggap bahwa sepertinya Tuhan tidak mau mendengarkan aku. Sepertinya Tuhan gak akan mau dengarkan aku berdoa, karena aku selalu menyakiti hatinya, karena aku selalu menyakiti hati Tuhan. Aku selalu minta ampun sama Tuhan dan aku masih selalu jatuh dalam dosa yang sama. Mungkin Tuhan tidak mau mendengarkan aku, tapi kita mau tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan akan memberikan engkau kesempatan 1, 2, 3, 4 ribuan kali pun Tuhan akan memberikan kesempatan kepadamu. Karena apa? Tuhan cinta, Tuhan sayang sama Anda. Bahwa terkadang orang mikir bahwa aku berdoa, aku memuji Tuhan, aku mau membaca kitab supaya Tuhan sayang sama aku. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa yang Anda lakukan itu bukan untuk membuat Tuhan lebih sayang sama Anda. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama Anda. Cintanya tidak akan pernah berkurang. Sekalipun engkau melupakan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau sedetik pun, Dia tidak akan pernah melupakan engkau. Amin Bapak Ibu. Ada suatu kisah tokoh dalam Alkitab. Saya mengambil tokoh Alkitab yaitu Daud. Bapak Ibu mengenal Daud seperti apa? Dia seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam usianya sangat muda, Tuhan angkat Daud menjadi seorang raja. Dia sangat memiliki jabatan yang sangat tinggi dan dihargai banyak orang. Dan seorang raja akan memiliki perasaan yang sangat bahagia. Dan dia memiliki semua harta yang melimpah. Tapi Daud pernah jatuh dalam dosa. Dalam 2 Samuel 11 ayat 2 mengatakan, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Daud jalan mengelilingi soto rumahnya, dan dia melihat wanita sangat cantik yang bernama Bathsheba.
Dia melihat dan akhirnya dia apa? Tertarik. Akhirnya Daud merencanakan sebuah rencana yang sangat jahat. Itu bagaimana membunuh suami dari Batsyeba itu, supaya suami dari Batsyeba itu mati. Akhirnya direncanakan peperangan bahwa suami dari Batsyeba itu ditaruh di depan dan akhirnya mati. Akhirnya Daud pun bisa datang menemui Batsyeba dan menjadikan Batsyeba itu istrinya. Akhirnya apa? Tuhan marah. Mungkin bagi Daud itu adalah sukacita bagi dirinya, karena dia bisa mengambil Batsyeba dari tangan anak buahnya, yaitu suami dari Batsyeba sendiri. Akhirnya apa? Tuhan marah, Tuhan murka. Akhirnya Daud kehilangan anaknya. Dikatakan dalam 2 Samuel 12 ayat 18, pada hari yang ke-7 malaikat anak itu, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Tuhan marah, Tuhan murka kepada Daud. Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan. Akhirnya dia memilih untuk sukacitanya sendiri. Daud stres. Daud sangat stres. Dia telah kehilangan anaknya dan juga terlebih dia stres karena dia sudah tidak mau dengar-dengaran lagi dengan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 31 ayat 11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini kecewanya Daud akan dirinya. Mengapa dia nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan? Ya menurut dia itu kan sukacita. Dia sukacita karena dia bisa memiliki seorang istri yang sangat cantik. Yang akhirnya Tuhan marah dengan dia. Tuhan mengambil anaknya Daud. Karena itu dalam hubungan yang gak baik, hubungan gelap lah istilahnya. Akhirnya Daud menyesal. Dia menyesal atas perbuatannya, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Maka Bapak Ibu, bahwa kita juga mengalami bahwa kita pernah jatuh dalam dosa yang membuat iman kita merosot, yang membuat kita akhirnya, aku hidup seperti ini tuh sebenarnya bahagia banget, sukacita banget. Aku nyaman-nyaman aja kok hidup dalam dosa. Aku nyaman banget. Iya, kamu nyaman di dalam dunia ini, tapi kamu gak akan pernah merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu, yang akan kamu nikmati secara cuma-cuma. Tuhan tidak pernah meminta kita aneh-aneh kok. Tuhan tidak pernah meminta imbalan kepada kita. Tuhan hanya ingin engkau datang kepadanya. Penyebab hilangnya sukacita yang pertama, dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa kita tahu apa yang kita lakukan itu dosa. Kita tahu apa yang kita lakukan itu gak benar di mata Tuhan. Yes,
saya juga pernah mengalami. Saya tahu banget Tuhan gak suka orang seperti ini. Saya bukannya saya nggak mau lakukan. Dosa itu mengikat, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dosa itu mengikat dan membuat kita bodoh, dan membuat kita minder, dan membuat diri kita itu nggak berharga di mata Tuhan maupun di mata teman-teman kita. Anggap bahwa kita tuh, aku minder deh, aku kok hidupnya seperti ini ya, beda dengan teman-teman lainnya. Teman-teman lainnya kayaknya sukacita banget. Ya, dia kudus kayaknya ya. Aku nggak kudus. Akhirnya apa? Timbul minder. Aku jelek. Aku miskin. Suka nonton film porno. Suka merokok. Kayaknya aku nggak berharga deh. Dosa itu yang akan membuat engkau jatuh dalam meninggalkan Tuhan, karena bahwa engkau menganggap bahwa dirimu tidak pantas menjadi anaknya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar dosamu. Jika engkau mau datang sama Tuhan dan engkau membelutut sama Tuhan dan engkau mau menyerahkan hidupmu sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memandang seberapa besar dosamu. Tuhan tidak akan pernah memandang berapa kali engkau melakukannya. Mungkin sekarang ini Bapak Ibu dan teman-teman masih terikat dalam dosa. Saya nggak tahu dosa apa yang Bapak Ibu teman-teman yang Anda alami. Saya nggak tahu. Tapi percayalah, jika engkau mau berubah, Tuhan akan tolong. Tuhan tidak pernah melihat bahwa seberapa buruknya kamu, tidak pernah Dia lihat. Dia akan membuang segala dosa-dosa yang engkau telah mau ceritakan sama Tuhan. Saya pernah merasakan bahwa Tuhan, apakah aku pantas untuk berdoa sama engkau? Dosaku banyak banget. Tapi Tuhan mau enggak? Mau dengarkan aku. Saya mulai menangis bahwa Tuhan, saya enggak tega bener menyakiti engkau. Saya enggak tega untuk menyakiti engkau berkali-kali. Tapi aku mau menggores hatimu. Karena begitu besar sayangmu Tuhan sama saya, begitu besar Tuhan kasihmu sama saya, tapi saya masih jatuh dalam dosa. Tuhan tetap mau membuka hatinya kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan tetap mau membuka hatinya untuk anak-anaknya yang mau rindu kembali lagi sama Dia. Pintunya gak akan pernah tertutup untuk kita, Bapak Ibu. Amin. Tidak akan pernah tertutup pintunya untuk kita. Yang kedua mengatakan intimidasi iblis. Iblis yang akan selalu mengintimidasi kita bahwa kamu itu loh gak berharga. Mana mungkin Tuhan tuh mau ngampuni engkau. Kamu aja kayak gitu. Paling besok kamu jatuh lagi dalam dosa. Kita terintimidasi terus bahwa Tuhan, aku gak akan pernah bisa berubah. Iblis akan mengacaukan hidupmu jika engkau tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini, kalau engkau mau bebas dalam dosa, mau engkau sukacita dalam Tuhan, jangan pernah engkau mau tahu intimidasi iblis. Dengan cara apa? Engkau harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan engkau percaya bahwa engkau ini adalah anak Bapa yang berharga. Saya enggak hanya bisa mengatakan saja, karena saya bisa membicarakannya, karena saya juga pernah mengalami. Saya udah berapa hari pernah mengalami bahwa saya enggak mau berdoa karena saya tahu malah mungkin Tuhan mau mengampuni saya. Tapi waktu saya membuka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, saya membaca bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seberapa besar pun dosamu,
engkau mengakui dosa, Tuhan ialah setia dan adil. Tuhan akan setia dengan engkau, dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu, dan engkau akan suci kembali dari segala kejahatan apapun yang pernah engkau lakukan. Waktu saya membaca ayat itu, saya terenyuh bahwa saya masih memiliki kesempatan lagi untuk datang sama Tuhan. Saya masih memiliki kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Saya memiliki kesempatan lagi untuk bisa lebih akrab lagi sama Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah benci kita, atau Tuhan tetap ataupun Tuhan menutup telinganya untuk kita semua. Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya untuk engkau. Telinganya akan terbuka lebar untuk engkau. Jangan pernah engkau merasa minder. Jangan kau pernah menutupi dirimu dan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan karena dirimu gak berharga atau menganggap dirimu sampah. Mungkin masa lalumu yang membuat engkau jatuh dalam dosa dan sampai sekarang ini engkau belum bisa berubah. Tuhan mau sampaikan pesan Tuhan, surat cinta yang Tuhan mau kasih sama kepada kita semuanya di sini, bahwa Tuhan masih sayang sama kita dulu sampai sekarang, tidak akan pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, mengikuti tren. Nah, memiliki uang yang sangat banyak, memiliki uang sangat banyak, foya-foya, beli ini itu dengan sepuasnya. Apakah dosa? Enggak dosa sebenarnya sih, enggak dosa. Mau beli sesuatu apapun, mau beli rumah yang berapa M pun, enggak dosa. Saya enggak pernah mengatakan bahwa kita foya-foya itu dosa, enggak. Tapi berhikmatlah. Jangan sampai engkau berfoya-foya, akhirnya utangmu menjadi meledak, utang menjadi banyak, karena melihat ada tetangga beli mobil baru kah, beli perabot baru, akhirnya ngomong sama suaminya, "Pak, itu loh tetangga sebelah udah ganti mobil baru loh, kapan kita ganti mobil baru?" Mengikuti tren, akhirnya beli baru. Padahal nggak tahu kondisi suaminya uangnya banyak, tapi istrinya ngomel. Misal, tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Jemaat Efratah tidak ada seperti itu. Amin. Bahwa jangan sampai kita seperti itu. Kita foya-foya. Kita mau beli sesuatu apapun, tapi kita meninggalkan utang yang sangat banyak. Iya, di awal kita senang banget, sukacita banget. Tapi di saat kita merenung utang yang banyak, kita menjadi tidak sukacita lagi. Hilang lagi sukacita kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5a mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Cukupkanlah yang ada pada dirimu, Bapak Ibu. Banyak kasus anak Tuhan kehilangan nyawanya karena utang. Kenapa? Dia nggak tahu bagaimana caranya melunasi hutangnya yang sangat banyak. Dia mau tolong sama siapa yang mau bisa membayarin utangnya? Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri supaya bebannya hilang. Iya, bebannya hilang. Utangnya juga nggak bakal hilang. Utang hilang kalau dibayar. Bunuh diri tidak akan menghilangkan utang. Tetapi bunuh diri bukanlah jalan satu-satunya. Tapi saya pernah jatuh dalam itu. Akhirnya utang saya banyak. Bagaimana dong? Apakah saya berdosa dan apakah saya bisa diampuni? Yes, bisa. Dalam ayat 5b mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan akan tolong jika engkau mau datang sama Tuhan. Tuhan mau mendengarkan kok masalah apa yang ada dalam dirimu. Tuhan tidak akan pernah gak mau menolong anak-anaknya
kalau anak-anaknya mau datang kepada dia dan mau minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, Bapak Ibu. Dan akhirnya, kalau memang Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Dan jangan berbuat seperti itu lagi. Jangan sampai waktu sudah diampuni, ditolong Tuhan untuk melunasi segala utang yang ada, akhirnya kabur lagi untuk foya-foya dan menghabiskan uang lagi. Ya sama aja. Baik Bapak Ibu, bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan mau ngomong juga, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin Bapak Ibu. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan lagi sama Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin kita kembali. Tuhan selalu menunggu anak-anaknya untuk kembali. Dan mungkin beban hidupmu sangat berat. Kita percaya kita masih punya Tuhan. Kita tetap beriman bahwa Yesus mampu untuk menolong kita dan memberikan kita sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Aku Masih Punya Tuhan. Biar lagu ini menjadi berkat buat kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini. Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang mengawali minggu ini bersama Engkau. Kiranya sepanjang minggu ini tangan Tuhan menyertai. Apapun yang kami lakukan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kami. Kami memberkati semua yang melayani. Juga Saudara Yosias sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan mengurapi, memakai semakin dahsyat sampai bertumbuh sebagai hamba-Mu. Berkati kami semuanya. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.